Ada satu hal aneh yang pelan-pelan mulai kelihatan jelas, tapi jarang dibahas dengan jujur. Di saat publik dunia diarahkan ke masa depan uang digital, transaksi tanpa tunai, dompet elektronik, dan mata uang digital bank sentral yang katanya modern, efisien, dan aman, justru di balik layar, bank sentral di berbagai negara melakukan satu hal yang sangat kuno, sangat klasik, dan sejujurnya sangat bertolak belakang. Mereka menimbun emas. Bukan 1-2 batang, tapi ratusan ton. Diam-diam, konsisten, agresif. Dan ini bukan cerita konspirasi murahan, ini data resmi yang bisa kalian cek sendiri. Pertanyaannya sederhana, tapi mengganggu. Kalau uang digital adalah masa depan, kenapa fondasi kepercayaan mereka justru kembali ke logam kuning yang usianya ribuan tahun? Disinilah cerita ini dimulai, bukan dari rumor, bukan dari ketakutan kosong, tapi dari pola, keputusan, dan logika yang jarang dijelaskan apa adanya ke publik. 2026 bukan tahun yang muncul tiba-tiba. Krisis tidak pernah datang dengan sirine dan pengumuman resmi. Ia datang pelan, lewat kebijakan, lewat bahasa teknokrat yang terdengar canggih, lewat narasi stabilitas dan efisiensi. Kita sering diajak percaya bahwa sistem keuangan hari ini jauh lebih pintar dibanding masa lalu, bahwa krisis besar tidak akan terulang karena regulator sudah belajar. Tapi sejarah selalu punya kebiasaan buruk. Ia tidak mengulang secara persis, tapi berima. Dan rima itu mulai terdengar jelas ketika inflasi tidak lagi dianggap sementara, ketika utang negara membengkak tanpa rem, ketika kepercayaan pada mata uang fiat mulai goyah. Bukan karena teori, tapi karena realitas harga kebutuhan hidup yang terus naik. Di tengah kondisi seperti itu, bank sentral berdiri di dua kaki yang kelihatannya berlawanan. Di satu sisi mereka bicara soal CBDC, mata uang digital bank sentral yang dijual ke publik sebagai inovasi. Katanya ini solusi dari sistem pembayaran yang lambat, mahal, dan tidak inklusif. Katanya ini akan membuat ekonomi lebih transparan, lebih efisien, dan lebih aman. Tapi di sisi lain, kaki yang satunya berpijak kuat pada emas, aset yang tidak bisa dicetak, tidak bisa dihapus dengan tombol, tidak bergantung pada server, listrik, atau jaringan. Dan yang paling penting, tidak bergantung pada janji siapapun. CBDC secara konsep adalah uang negara dalam bentuk digital penuh. Bukan kripto terdesentralisasi, bukan aset spekulatif, tapi versi digital dari uang resmi yang sepenuhnya dikontrol bank sentral. Semua transaksi tercatat, semua pergerakan bisa dipantau, dan dalam skenario ekstrim bisa dibatasi, dibekukan, bahkan diatur kapan boleh dipakai dan untuk apa. Dari sudut pandang stabilitas sistem, ini masuk akal. Negara ingin kendali lebih besar di tengah dunia yang makin kompleks. Tapi, dari sudut pandang kepercayaan, muncul pertanyaan besar. Kalau sistem ini benar-benar sekuat dan seaman yang diklaim, kenapa bank sentral sendiri tidak sepenuhnya mempercayakan cadangannya pada sistem digital? Emas tidak memberi bunga, tidak menghasilkan yield, tidak bisa diprogram. Tapi justru disitulah nilainya. Emas adalah bentuk kepercayaan paling primitif sekaligus paling tahan banting yang pernah dikenal manusia. Dari kekaisaran kuno sampai negara modern, dari perang dunia sampai krisis finansial global, emas selalu bertahan. Ia tidak peduli siapa yang berkuasa. Ia tidak bisa didevaluasi lewat kebijakan moneter. Dan ironisnya, di era paling digital dalam sejarah manusia, emas justru kembali jadi jangkar kepercayaan. Ketika bank sentral menimbun emas, mereka sedang mengirim sinyal. Bukan ke publik, tapi ke sesama bank sentral. Ini bahasa sunyi yang hanya dipahami oleh mereka yang membaca sistem. Sinyalnya sederhana, dunia ke depan tidak akan stabil. Volatilitas akan meningkat. Risiko sistemik tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh model dan algoritma. Dan ketika semuanya goyah, aset terakhir yang dipegang adalah sesuatu yang tidak bisa dimanipulasi. CBDC muncul bukan karena dunia baik-baik saja, tapi justru karena dunia tidak baik-baik saja. Ini adalah alat manajemen krisis. Dengan CBDC, negara punya kemampuan untuk mendistribusikan stimulus secara langsung, memotong perantara, bahkan memaksa uang beredar sesuai arah kebijakan. Dalam kondisi darurat, ini sangat efektif. Tapi efektivitas itu datang dengan harga, yaitu berkurangnya kebebasan finansial individu. Dan sejarah menunjukkan, setiap alat darurat yang efektif jarang sekali ditarik kembali sepenuhnya setelah krisis berlalu. Disinilah kontradiksi itu terasa.
publik didorong untuk percaya pada uang digital yang sepenuhnya berbasis kepercayaan pada negara dan sistem, sementara negara sendiri memperkuat cadangannya dengan aset yang justru digunakan ketika kepercayaan runtuh. Ini bukan hipokrisi, ini strategi. Dan strategi ini lahir dari pemahaman mendalam tentang sifat krisis. Kalau kita jujur, sistem keuangan modern berdiri di atas utang. Uang diciptakan dari utang. Pertumbuhan dijaga dengan utang. Stabilitas dipertahankan dengan menambah utang. Selama kepercayaan ada, sistem ini berjalan. Tapi ketika kepercayaan mulai retak, semua instrumen canggih itu kehilangan daya magisnya. Di titik itulah, emas kembali bicara. 2026 bukan tentang runtuhnya sistem dalam semalam. Ini tentang pergeseran, tentang dunia yang bergerak dari stabilitas semu ke fase penyesuaian panjang. CBDC adalah alat untuk mengelola transisi itu agar tidak meledak. Emas adalah jaring pengaman terakhir kalau transisi itu gagal dikendalikan. Bank sentral tahu ini. Mereka tidak bicara terang-terangan, tapi tindakan mereka sudah cukup jelas. Buat kita sebagai individu, cerita ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini ajakan untuk berpikir lebih dewasa soal uang, nilai, dan kepercayaan. Jangan telan mentah-mentah narasi bahwa teknologi selalu berarti keamanan. Jangan juga terjebak romantisasi masa lalu seolah emas adalah solusi ajaib. Yang penting adalah memahami logika di balik keputusan besar, karena dari situlah kita bisa mengambil sikap yang lebih tenang dan rasional. Kita hidup di masa di mana perubahan datang cepat dan seringkali dibungkus bahasa optimistis. Tapi di balik itu, para pengambil kebijakan selalu menyiapkan skenario terburuk. CBDC dan emas bukan dua hal yang saling bertentangan. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, kontrol dan perlindungan, efisiensi dan ketahanan. Dan krisis 2026 dalam konteks ini bukan soal kehancuran total, tapi soal siapa yang siap secara mental dan struktural. Di akhir cerita ini, yang paling penting bukan apakah lo pro atau kontra CBDC, atau apakah lo percaya emas akan selalu menang. Yang penting adalah kesadaran bahwa sistem keuangan bukan entitas netral. Ia adalah hasil keputusan manusia dengan kepentingan, ketakutan, dan strategi. Dan ketika kita paham itu, kita tidak mudah panik, tidak mudah termakan narasi, dan tidak mudah menyerahkan seluruh kepercayaan kita tanpa pertanyaan. Dunia memang sedang berubah, dan perubahan selalu terasa tidak nyaman. Tapi kepanikan tidak pernah jadi strategi yang baik. Yang dibutuhkan adalah pemahaman, kesabaran, dan kesiapan untuk beradaptasi. Kalau lo merasa narasi seperti ini penting, relevan, dan bikin lo melihat dunia keuangan dari sudut yang lebih jujur, jangan ragu buat dukung channel ini. Like kalau lo merasa tercerahkan, share ke orang-orang yang perlu sudut pandang baru, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol kritis soal hal-hal yang sering disembunyikan di balik bahasa teknis dan grafik rumit. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan arah dunia, tapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita memahaminya.